Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Karena apa? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyaknya aturan yang dikeluarkan Pak Anies itu, contohnya Pergub, Kepgub, atau keputusan gubernur, bahkan ada peraturan daerah, bos. Nah, ini kan upaya-upaya Pak Anies yang selama ini untuk menanggulangi COVID-19 di DKI. Bahkan ada istilah rem darurat yang kemarin sempat viral. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Kan sebenarnya hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Ini kan cuma kata-kata aja. Apa coba? Apa salahnya? Beliau lakukan juga, tapi faktanya hasilnya pun tidak maksimal, sebagaimana yang kita ketahui. Begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Hanya beberapa jam, pagi-pagi itu jam 11 itu sudah negara sudah rugi 300 triliun 297 gitu. Hanya sebentar karena pengumuman itu padahal. Saudara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, minta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ali menilai Anies tak sanggup menangani COVID-19 di ibu kota. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya, DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparansinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Tingginya pertambahan kasus baru penderita COVID-19 di wilayah ibu kota Jakarta tidak seimbang dengan jumlah pasien yang sembuh. Rumah sakit rujukan COVID-19 tak mampu lagi menampung pasien baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai kewalahan menangani penambahan kasus baru. Upaya pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB belum mampu mengendalikan penularan wabah pandemi virus corona ini. Anies bahkan memberi sinyal agar pemerintah pusat, dalam hal ini Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, mengambil alih penanganan wabah COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Padahal sebelumnya Anies pernah gembar-gembor di media asing bahwa DKI Jakarta di bawah pimpinannya sudah siap dengan COVID-19 sejak awal Januari 2020. Dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764, Jawa Barat 600, dua daerah dengan anggaran COVID terbesar, COVID-nya paling besar. Wes, tak bongkar, wes. Menanggapi hal itu, politisi PDIP Jody Simanjuntak memberi pernyataan mengenai kesiapan ibu kota menangani COVID-19 sejak awal. Ia menilai pernyataan Anies tersebut hanya sekedar pembelaan diri. Saya pikir itu kan hanya sekedar pembelaan diri. Terbukti ketika DKI waktu itu diberikan kesempatan untuk melakukan PSBB rem darurat yang diperketat enggak signifikan. Dan DKI ini dan seterusnya. Sejak mulai PSBB yang diperketat terus diperpanjang sampai yang namanya PSBB transisi. Katanya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Pemprov DKI Jakarta gagal dalam memberdayakan komponen masyarakat dalam menangani COVID-19. Itu dari dulu saya katakan, dia nggak pernah hanya pernyataan. Mereka pernyataan-pernyataan hanya membela diri. Pernyataan gubernur sama wagub sama saja. Mereka bermain di narasi. Pak Gubernur turun dong ke masyarakat, ngobrol bareng, tugas dia. Oh my god, 10 triliun duit KB bro, noleh rolas. Swab gratis dong Pak Anies. 10 triliun.
Sebelumnya juga diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab Anies dinilai Ali sudah menyerah melawan pandemi COVID-19. Menurut Ali, sikap menyerah Anies tersimbolisasikan dengan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta. Apalagi belakangan ini angka penularan corona terus tinggi hingga sempat menarik rem darurat dan memperketat pembatasan sosial berskala besar. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Anies menyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu, maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur, kata Ali. Tak hanya itu, Ali juga menilai masyarakat sudah tak mempercayai Anies menjadi nahkoda dalam penanganan COVID-19 di ibu kota. Sebab, kata dia, banyak warga Jakarta sendiri yang tak mau lagi menaati protokol kesehatan. Seharusnya warga Jakarta itu taat dan patuh, tapi sejauh ini malah meningkat warga Jakarta yang terpapar COVID-19. Jangan-jangan warga Jakarta sudah tidak mendukung Anies sebagai gubernur, jelasnya. Namun, Ali menyebut, seharusnya penanganan COVID-19 sejak awal diserahkan kepada pemerintah pusat. Ia pun berharap kedepannya tanpa Anies, maka pandemi ini bisa lebih terkendali. Semoga penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta bisa lebih baik jika diambil alih pemerintah pusat, pungkas Ali. Di sisi lain, kritikan juga datang dari politisi Gilbert Simanjuntak. Menurut Gilbert, langkah tersebut merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan COVID-19. Pemerintah DKI menyerah karena kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabodetabek sudah penuh. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI, Slamet Budiarto, sudah full untuk Jabodetabek, kata Slamet, seperti dikutip pada Jumat 22 Januari 2021. Dikatakan juga, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulunya, yakni penularan COVID-19 harus segera ditekan. Hulunya harus diselesaikan, angka infeksi harus ditekan, katanya. Kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali atau PSBB di Jakarta belum menunjukkan hasil. Ia menyarankan kebijakan yang lebih ketat agar bisa menekan penularan COVID-19. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa angka keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 di 7 provinsi berada di angka lebih dari 70%. Dari 7 provinsi tersebut, 5 diantaranya berada di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Gilbert mengatakan, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus COVID-19. Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat, kata Gilbert. Menurut Gilbert, sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan koordinasi PPKM ke pemerintah pusat ini disebutnya kurang tepat. Penanganan pandemi COVID-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat, katanya. Dikatakan, DKI Jakarta memiliki anggaran penanganan COVID-19 yang mencapai triliunan rupiah. Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas, tuturnya.